Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa Hani yang merupakan saksi sekaligus teman minum kopi Wayan Mirna di Cafe Oliver Grand Indonesia. Hani merupakan salah satu saksi penting dalam kasus tewasnya Mirna. Usai diperiksa penyidik sebagai saksi, Hani keluar sekitar pukul 1:30 siang dan enggan memberikan keterangan kepada media. Dirinya tidak menjawab pertanyaan awak media seputar kesaksiannya dalam kasus tewasnya Mirna. Berdasarkan keterangan polisi, Hani adalah salah satu saksi yang ikut mencicipi kopi Vietnam yang bercampur racun sianida yang menewaskan Mirna pada tanggal 6 Januari lalu. Polda Metro Jaya mengaku mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Meski demikian, kepolisian akan terlebih dahulu melakukan gelar perkara dengan kejaksaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisna Murti, beberapa alat bukti signifikan telah dikantongi kepolisian. Di antaranya adalah hasil konstruksi alat bukti, hasil konstruksi peristiwa, dan keterangan ahli yang telah diberikan kepada polisi. Dalam kasus tewasnya Mirna, kepolisian akan menggunakan teori conditio sine qua non. Teori tersebut umum digunakan dalam kasus hukum pidana. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari keluarga Mirna dan teman Mirna, Jessica, yang ikut minum kopi bersama Mirna. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Keterangan terdakwa dalam pembuktian 184 KUHP atau dalam penyidikan keterangan tersangka itu dia bisa diabaikan. Kami menggunakan teori conditio sine qua non ya, yang nanti itu umum dipakai dalam hukum pidana. Konstruksi yang dengan alat-alat bukti yang kami miliki, konstruksi peristiwa yang kami miliki, maka seseorang cukup layak ditingkatkan sebagai tersangka. Namun kami harus gelar atau expose bahasanya dengan jaksa penuntut umum. Kami harus tunjukkan dulu satu petunjuk atau barang bukti yang krusial, signifikan yang kami miliki. Insya Allah kami yakin itu barang bukti itu cukup signifikan dan sekarang sedang diuji. Nanti dari situ apa petunjuk jaksa baru kami kembali untuk lakukan gelar perkara. Pemirsa, Mitra Kukar menang dramatis 2-1 atas Semen Padang dalam laga final Piala Jenderal Sudirman. Mitra Kukar berhasil membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Setelah kick-off, laga diawali dengan permainan menekan dari Semen Padang. Fendri Mofu dan kawan-kawan tampil agresif. Tekanan Semen Padang berbuah manis saat Fendri Mofu berhasil memanfaatkan umpan silang dari Adi Nugroho pada menit ke-38. Skor 1-0 untuk Semen Padang. Hasil ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Mitra Kukar langsung tampil menekan mengejar ketinggalan. Mitra Kukar berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan Rizky Pelu yang gagal diantisipasi Jandi Ake Putra pada menit ke-75. Gol ini memacu semangat anak asuh Jafri Sastra. Kerja keras mereka membawa keunggulan 2-1 lewat terobosan Yogi Rahadian yang berhasil meruntuhkan angan Semen Padang untuk menjadi juara. Skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang. Pemirsa, Kepala Kepolisian Resort Darmasraya, Sumatera Barat AKBP Lalu Muhammad Iwan membenarkan 2 anggota Brimob Padang Panjang tewas di perkebunan sawit PT Sumbar Andalan Kencana, Muara Timpeh, Darmasraya, Minggu pagi. Polisi yang dikerahkan memburu pelaku berhasil melumpuhkan pelaku. Kapolres Darmasraya AKBP Lalu Muhammad Iwan mengatakan 2 anggota Brimob Padang Panjang, Brigadir Nanang Hardiansyah dan Brigadir Anasril, saat itu tengah patroli dan memergoki 2 mobil truk dan 1 mobil pickup tengah mencuri sawit. Keduanya memberikan tembakan peringatan, tapi pencuri melajukan kendaraannya dan menabrak keduanya hingga tewas. Anggota Polres Darmasraya mengejar pelaku hingga ke Tanjung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saat ditangkap, kedua pelaku melawan petugas menggunakan senjata tajam hingga 2 pelaku dilumpuhkan hingga tewas.
Pada saat mendapati para pelaku tersebut diminta untuk berhenti, ternyata para pelaku tersebut tidak mengindahkan himbauan daripada petugas kepolisian. Justru yang mereka lakukan adalah itu menabrak anggota kepolisian, khususnya dari Satbrimobda Sumatera Barat yang pada saat itu memang sedang bertugas untuk melakukan penangkapan atau penyelidikan kasus tersebut. Anggota Brimob yang ada di perusahaan tersebut yang sedang melaksanakan penyelidikan pengungkapan kasus tersebut melaksanakan pengejaran para pelaku tersebut hingga ke wilayah Tanjung atau Kecamatan Tanjung. Kembali di News on the Spot, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri mengatakan tidak akan maju kembali dalam pemilihan Ketua Umum Golkar selanjutnya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Rianto langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Iya, Cila, setelah kemudian dibuka tadi malam, apa informasi terbaru dari arena Rapimnas? Ya, Carlos, pada hari ini merupakan hari kedua penyelenggaraan Rapimnas Golkar 2016 dan pada hari ini juga nanti akan dibahas beberapa agenda dan memang baru saja dimulai sekitar pukul 11 pagi tadi. Dan memang pada hari ini agendanya adalah pembacaan laporan daerah yang akan dibacakan oleh DPD di seluruh Indonesia. Lalu juga nanti dilanjutkan dengan rapat paripurna yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Bali yakni Abu Rizal Bakri. Dan memang sejak pukul 11 tadi penyelenggaraan Rapimnas ini diselenggarakan secara tertutup dan tidak diperbolehkan awak media untuk meliput lebih jauh. Lalu memang pada hari ini juga rencananya nanti juga akan ada tanggapan dari para anggota DPP mengenai laporan dari daerah-daerah yang akan dibacakan pada hari ini hingga pukul 11 malam nanti. Lalu berbicara mengenai penyelenggaraan Rapimnas ini yang memang sempat menuai pro dan kontra, namun dengan tegas Abu Rizal Bakri menyatakan bahwa Rapimnas ini adalah sah karena memang diadakan berdasarkan dengan anggaran dasar rumah tangga dari Partai Golkar itu sendiri dan juga tentunya dengan restu dari Jusuf Kalla selaku politisi Golkar yang senior dan juga selaku juga ketua dari tim transisi di Partai Golkar ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari Abu Rizal Bakri mengenai hal ini. Nanti kita lihat keputusan siapa yang sah. Pelaksana Munas itu di dalam anggaran dasar dikatakan adalah DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Seperti kita ketahui, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang ada sekarang adalah Bali, karena keputusannya adalah serta-merta di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tetapi kita mengikut sertakan semua pihak untuk ikut dalam Rapimnas ini, dalam Munas yang akan datang gitu. Tapi Rapimnas ini belum memutuskan. Jadi kita akan putuskan nanti, besok kita lihat keputusan dari Rapimnas. Saya kan hanya mempunyai wacana. Sedangkan kemudian yang lain adalah keputusannya pada daerah dan pada pemegang hak lainnya. Lalu menyambung kembali mengenai nantinya apakah Abu Rizal Bakri akan menjabat kembali sebagai Ketua Umum, mengingat bahwa Abu Rizal Bakri sudah menjabat di Golkar sebagai Ketua Umum selama 2 periode. Dengan tegas Abu Rizal Bakri menyatakan dirinya tidak lagi akan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar di periode selanjutnya dan akan menyerahkan seluruh kepemimpinan ke kader-kader yang lebih muda. Namun Abu Rizal Bakri juga menyatakan dirinya juga berkeinginan untuk dapat menjabat dan mengisi jabatan di Mahkamah Partai Golkar, yang mengingat bahwa MPG adalah di atas dari seluruh struktur Partai Golkar. Carlos. Ya, Cila, ada peran dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Tim Transisi. Semalam juga dalam pembukaan kita tahu ada Luhut Panjaitan dan juga Yasona. Lalu apakah ini menjadi sinyal keterlibatan pemerintah di sana? Dan seperti apa posisi dari Partai Golkar nanti? Apakah akan masuk dalam pemerintahan? Ya, jika mengingat bahwa semalam hadir Luhut dan juga Yasona dalam pembukaan Rapimnas ini, itu memang menjadi sinyal bahwa Golkar sepertinya akan merapat ke pemerintah. Namun hal ini ditegaskan kembali oleh Abu Rizal Bakri yang menyatakan bahwa memang Golkar akan mendukung pemerintahan Jokowi JK, namun tidak masuk
ke dalam struktur pemerintahan. Itu ditegaskan berkali-kali oleh Abu Rizal Bakri yang menyatakan bahwa memang ia akan duduk bersama mendukung pemerintah, namun tidak duduk bersama dalam struktur pemerintahan. Nah, berikut kita simak langsung pernyataan dari Abu Rizal Bakri mengenai hal ini. Saya mengatakan kita duduk bersama mendukung pemerintah, begitu. Bukan berarti duduk di pemerintahan, nggak sama itu. Kan keluar dari KMP, Pak? Gimana? Kan keluar dari KMP? Nggak ada dong keluar dari PSA, udah bilang tadi malam kan nggak keluar. Ya, Eka, Gubernur DKI Jakarta tadi mengatakan ia siap jika dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus korupsi UPS ataupun pengadaan UPS terkait dengan dana siluman APBDP tahun 2015.